Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Jayati akan menjelaskan tentang pengertian naskah media. Naskah merupakan rancangan cerita atau pedoman untuk menentukan urutan kejadian atau materi yang saling berhubungan antara satu kejadian dengan kejadian lainnya. Naskah merupakan tempat di mana ide-ide maupun imajinasi yang ditulis dan disusun menurut suatu urutan yang teratur dan sistematis. Naskah program media merupakan bentuk penyajian materi instruksional berupa teks, gambar, dan suara serta sebagai penuntun dalam program media. Selanjutnya yaitu pembagian naskah media pembelajaran. Yang pertama itu memberi kemudahan pada peserta didik untuk memahami materi pelajaran. Yang kedua, memberi pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi. Yang keempat, menumbuhkan sikap dan keterampilan dalam penggunaan teknologi. Yang terakhir ialah menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menunjukkan bacaan makalah kami, yakni faktor-faktor dalam penulisan naskah. Yang pertama, penelitian atau observasi tentang keadaan saran, minat dan kebutuhan. Bila seorang merasa terpenuhi kebutuhannya, maka minatnya akan timbul dan bertambahnya motivasi. Tingkat pengetahuan, sikap saran. Yang kedua, naskah yang baik akan selalu memperhatikan sikap sarannya. Digolongkan menurut jenis: personal attitudes, interpersonal attitudes, impersonal attitudes. Yang ketiga, tingkah laku dan cocok kegiatan. Yang selanjutnya, penentuan forma yang sesuai dengan materi dan kesenangan saran pendengar. Yang pertama, tujuan pengajar, apa yang hendak dicapai oleh kegiatan media pengajaran, apakah dalam bentuk afektif, kognitif, dan psikomotor. Yang kedua, tujuan untuk menarik minat atau membangkitkan daya apresiasi. Yang ketiga, bentuk laporan dan berita dapat membangkitkan daya efektif, misalnya untuk tujuan propaganda. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Husaini, yaitu pelaksanaan penulisan naskah. Poin pertama, pesan harus relevan dengan karakteristik kelompok sasaran, tidak hanya satu atau bagian segelintir individu. Poin kedua, bahasa yang digunakan pada komunikasi publik atau komunikasi massa sebaiknya hanya menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Poin yang ketiga, musik mungkin bisa dijadikan andalan untuk menarik perhatian siswa, karena musik memberikan yang hidup pada program audio sehingga siswa atau pendengar tidak merasa bosan. Proses pembuatan naskah. Poin pertama, naskah media audio menyajikan informasi dalam bentuk audio atau suara untuk menerima informasi. Poin kedua, naskah media audio visual yang menyajikan informasi dalam bentuk suara atau visual. Yang ketiga, naskah media cetak, yaitu dalam bentuk cetakan seperti buku, ajar, modul, dan sejenisnya paling banyak digunakan dan diproduksi. Poin keempat, naskah media film bingkai. Baiklah, sekian dan terima kasih.